Oke, kalau kamu mau langsung jadi storyteller, kamu hanya perlu ikutin 4 steps ini ya. Ini 4 steps. Kalau kamu lakukan sesuai prosesnya, in a way kamu udah langsung menjadi seorang storyteller. Nggak usah repot-repot lain-lain. Dengan ini aja kamu udah langsung bisa jadi storyteller hari ini. Oke, first step first adalah kita ngerti dulu ya. So check this out. Pertama adalah kita tahu setiap kali kita mau menjual sesuatu sama orang, artinya tuh kita ada sebuah hal yang harus kita lakukan. Kita ada di sini dan kita ingin menjual terhadap orang ini. Artinya kita harus mempunyai sebuah influence terhadap orang tersebut. Nah, caranya gimana? Pertama-tama, untuk mempunyai influence orang tersebut kita harus nge-build up, artinya kan, karena kita mau menciptakan namanya influence. Itu yang mau kita lakukan. Nah, untuk influence ini terjadi, ada beberapa step-steps. Nah, biasanya kita langsung go, jual. Dan ini kesalahan orang-orang. Pada saat kita langsung jualan, artinya lu jualan tuh langsung minta mereka membuat decision, keputusan, biasanya orang langsung nolak. Orang langsung nggak mau. Atau kita kelamaan satu tempat, yaitu kita kelamaan ngobrol-ngobrol, kelamaan cerita tentang kita telling, storytelling, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa karena we don't make the sale. That's the problem. Sebagai mana banyak orang saat ini hanya seorang storyteller, sering cerita, berharap orang tersebut akan minta apa. Yang kedua, atau orang langsung dive to the point, langsung mau closing, di mana itu akan susah sekali dan both biasanya menghasilkan apa? Relationship yang rusak, betul ya? Finances yang gagal. Artinya kita nggak gagal berhasil making the sales. Udah relationship rusak, finance-nya gagal lagi, rugi banget. Jadi ada 4 steps yang kamu harus lakukan untuk kamu menjadi seorang storyteller. Yang pertama-tama adalah seorang storyteller mulai dengan step pertama, yaitu menciptakan curiosity. Itu yang diciptakan. Kata lainnya adalah rasa penasaran. Jadi pada saat ini terjadi, kita masuk ke level 1. Kemudian masuk ke level kedua. Permisi. Kita masuk ke level kedua, yaitu kita membuat mereka menjadi interested. Menjadi tertarik. Itu level kedua. Begitu sudah masuk ke level kedua, baru kita embedded yang namanya kita membuat mereka percaya sama kita, trust. Nah, baru setelah mereka percaya sama kita masuk kepada pembicaraan tentang membuat decision, to decide, atau membuat keputusan. Di sini baru kita masuk ke 4 step ini, teman-teman. Jadi, the challenge saat ini, banyak orang tidak mengikuti 4 step ini pada saat ngobrol membicarakan. Orang marketing banyak melakukan ini secara branding, melakukan ini bulanan. But I'll tell you what, you can do this in a conversation. Ini pembicaraan bisa terjadi face to face. 4 step ini adalah 4 cerita yang harus kamu masukkan pada saat kamu making a sale. Dimanapun, siapapun klien kamu. Yang pertama, kalau I'll go a bit detail ya. I'll go a bit detail. Yang pertama, kalau kita ingin menciptakan rasa curiosity, yang kita lakukan apa? Kita ingin langsung membuat mereka mempunyai rasa penasaran. Jadi kita harus menggunakan hook, menggunakan attention grabber, yang biasanya berangkat dari pain-nya mereka atau pleasure-nya mereka. Nah, kalau kamu masih belum tahu tentang pain and pleasure, check out, ada beberapa video di bawah ini. Kita juga akan spill ke kamu exactly 4 pain yang semua manusia perlukan. Jadi, gunakan itu untuk kamu masukkan kepada ide-ide di dalam rasa penasaran ini. Nah, untuk orang tertarik itu artinya mereka hanya mau 2 hal. Yaitu, orang kalau udah ngomong rasa tertarik apa interested, udah minta 2 hal. Yaitu yang pertama adalah mereka tuh ingin tahu lebih, dan mereka ingin tahu lebih dan lebih dalam. Artinya ini informasi. Di sini baru kita cerita informasi. Kalau orang belum ngerti tentang penasarannya mereka nggak perlu tahu informasi lebih jauh lagi. Dan di sini caranya adalah yang kamu harus jago di sini, kamu bisa menggunakan kata kunci ini. Info yang kamu kasih itu harus info yang baru, info rahasia,
dan harus mudah untuk mereka cerna. Artinya informasi kamu rapih. Informasi kamu tertata nggak? Apa kamu kemana-mana kalau cerita? Ini jadinya kunci-kunci buat kamu lakukan. Kemudian baru kamu masuk ke level keempat, percaya. Percaya orang tuh ada beberapa level. Level percaya adalah dia percaya sama kita nggak? Jadi pertanyaannya, kamu siapa? Itu yang kita harus jawab. Siapa kita? Kita aman nggak? Kita bisa dipercaya nggak sama mereka? Kedua, yang mereka akan tanya adalah, aku beneran bisa nggak? Yang kamu katakan nih too good to be true or not nih? Yang kamu katakan tuh too good to be true or not? Aku beneran bisa nggak? Ada bukti nggak? Aku bisa. Ya, arti testimonials dan lain-lain kemasukan di sini. Terus kemudian mereka kan juga kata orang apa? Gue malu nggak nanti kalau gue lakukan ini? Ini yang harus kamu lakukan, kamu harus jawab. Bagaimana artinya orang-orang ini berhasil dan mereka malah menjadi benefit terhadap community mereka. Mereka menjadi added value terhadap orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka ada di komunitasnya setelah mereka melakukan pembelian ini. Itu yang harus kamu masukin ke sini. Dan kalau kamu bisa masih juga membuat kamu percaya, kamu bisa masukkan guarantee. Ini ada sebuah guarantee yang saya berikan sama kamu. Apakah garansi setahun, garansi 2 tahun, garansi hari ini, garansi 30 hari, garansi seminggu. Itu semua kamu lakukan. Yang terakhir, step terakhir adalah membuat mereka decide. Decide itu terjadi karena ada batasan. Jadi kamu menciptakan sebuah batasan yang bisa terjadi karena waktu atau karena jumlah. Apapun yang kamu jual, ingat kamu tidak pernah mempunyai unlimited stock. Nggak pernah. Selalu ada batasan. Kamu apapun yang kamu jual, kamu bisa menggunakan waktu untuk memberikan menjadi batasan. Apakah itu promo tentang harga hari ini, promo tentang jumlah hari ini, promo tentang bonus hari ini, apapun itu kamu menggunakan waktu sebagai batasan. Ini akan men-trigger manusia secara psikologi untuk membuat pembelian. Jadi ada 4 step tadi. Step 1, step 2, step 3, dan step 4. Artinya apa? Kamu minimum punya 4 cerita. Ya, minimum kamu punya 4 cerita yang bisa membuat mereka penasaran. Yang kedua, cerita untuk mereka membuat tertarik. Ketiga, cerita untuk mereka membuat percaya. Dan keempat, cerita untuk membuat mereka merasakan ada batasan ini. Nah, cara buat ceritanya gimana? Tergantung dari posisi kamu. Kamu tuh tepatnya seperti apa. Di video-video berikut juga aku akan ngasih tahu sekali lagi spill hero story kamu apa yang cocok supaya kamu bisa membuat cerita yang tepat untuk 4 step story seller ini. Oke, 4 step ini kamu gunakan, guarantee kamu sudah akan bisa menciptakan storytelling yang lebih baik, lebih engaging, dan ujung-ujungnya akan closing. Dan aku juga akan ngasih template ini supaya kamu bisa masukin sendiri cerita-cerita kamu, ya. Kamu tinggal masukkan ceritanya, nanti kamu bisa practice scriptnya, dan you can be a great story seller. Oke, see you in the next video.